saat naik gunung itu kita juga disitulah benar-benar merasakan kekuasaan Allah ya. Saat kita sampai di puncak itu kita bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi itu bersyukur rasa apa. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia Sisi Lain Aspen, kembali kita hadir di layar kaca ini menyapa sahabat di ruangan penuh inspirasi untuk menggerakkan, menjembatani berbagai hal-hal yang akan membuat sebuah energi menjembatani keumatan di tengah-tengah masyarakat dan dalam kehidupan kita. Kembali kita hadir pada kesempatan kali ini dengan orang spesial, yakni Bu Devi Erawati, Sarjana Ekonomi. Kembali kita sapa. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ibu Era orang yang penuh semangat, energik dan selalu berapi-api. Kayak dapur magma Gunung Merapi yang ada. Berapi-api ya. Itu menunjukkan sesuatu ilmu yang hidup sehingga dia memberi selalu mengeluarkan hal-hal positif dalam kehidupan ini. Ya, kalau diambil sisi positifnya kita ambil begitu sisi positifnya. Dan memang mestinya kita menjalani kehidupan ini dengan sesuatu yang optimis ya Bu ya. Karena Bu Erawati, Bu Devi ini gak asing lagi bagi kita. Ya kan, orang yang memang sangat luar biasa untuk orang yang anti mainstream lah. Ya. Tapi kita bincang kali ini kayaknya memang yang hangat deh, Merapi. Memang itu yang banyak diperbincangkan saat ini ya. Dan ya sebelumnya kita ikut berlangsung kawah atas berpulangnya beberapa anak-anak kita yang kemarin ada sekitar 23 orang ya korban dari Gunung Merapi. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan anak-anak yang telah mendahului kita itu diterima dan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Kalau Bu Devi melihat Gunung Merapi yang kemarin, pertanyaan saya adalah, Ibu shock gak melihat tiba-tiba Gunung Merapi begitu? Sangat shock. Shock. Saya waktu itu hari Minggu ya. Saya lagi ada acara di Padang. Waktu itu sudah selesai acara, ada anak Padang Panjang katanya nggak bisa pulang, ada gunung meletus. Saya bingung. Kok tiba-tiba, biasanya kan ada peringatan dulu. Bahkan sudah beredar di koran. Waspada segala macam. Meletus katanya kan. Nah dari situ saya sempat shock, baru buka media sosial. Ternyata memang ini di luar dugaan ya. Bukan yang biasanya batuk-batuk ya, sekarang itu bukan batuk lagi. Gunung Merapi, saya berpikir apakah beliau marah, seakan-akan menurut saya sih ada kemarahan di situ karena tanpa aba-aba gitu loh kan. Ada apa gitu loh, karena ya mudah-mudahan ini saya berharap ini sebagai apa aja karena memang di akhir tahun ini biasanya sangat banyak bencana ya. Secara hitungan hitungan bulan itu biasa kira-kira tahun banyak ya Bu? Akhir tahun biasanya, akhir tahun itu biasanya bencana-bencana itu memang di akhir tahun, makanya kita perlu waspada ya. Kemana biasanya dari jalur transportasi, biasanya juga banjir, biasanya longsor, gunung meletus, itu banyak terjadi di akhir-akhir tahun biasanya menurut kayak dulu tsunami juga di akhir tahun ya. Ya inilah mudah-mudahan di akhir tahun ini kita semua waspada ya. Penting banyak berdoa ya. Yang penting bencana itu bisa yang kebanyakan ya di akhir-akhir ini kan Bu, di akhir-akhir tahun. Maka untuk itu perlu kewaspadaan semua pihak begitu ya. Tapi yang kemarin ini kan memang tidak ada aba-aba sama sekali ya. Secara Ibu ketahui bagaimana sih secara ini? Saya sempat beberapa di media, di grup WhatsApp, saya bertanya kok bisa gitu loh kan, ini nggak ada dari badan vulkanologi yang mengawasi segala macam itu, ini nggak terdetek atau ini nggak ada tanda-tandanya kok tiba-tiba gitu bisa tetap ada pendaki-pendaki dibiarkan gitu loh kan. Kalau dulu saya ingat saya itu waspada kan, kondisinya siaga 1, siaga 2 itu tidak dilarang ya untuk para pendaki gitu loh kan. Nah
sempat beberapa lama saya bertanya di grup, itu kok bisa gitu loh kan, kayak kecolongan gitu loh kan. Cuman ya tidak, beberapa lama itu tidak ada jawaban. Beberapa hari kemarin itu ada dari badan ya vulkanologi dari pusat itu menjelaskan memang mereka sudah dari 2011 kabarnya itu diperingatkan. Cuman gunungnya tidak ada reaksi apa-apa. Jadi berpikir tidak masalah gitu loh kan. Mungkin itu ya akhirnya dibuka pendaftaran online untuk naik gunung gitu loh kan. Nah, mungkin dari penjaga yang di sini juga di Sumatera Barat itu katanya juga nggak terdetek tanda-tandanya gitu kan. Nah, itu yang saya sampai saat ini juga masih bingung gitu loh kan. Tidak terdetek gitu loh kan. Tidak ada tanda-tandanya, tiba-tiba saja gitu loh kan. Jadi ternyata kita Bu ya, membawa kepada hayalan yang lebih dalam itu ternyata memang ada alat yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Nah, ya, kadang-kadang ada hal-hal yang memang di luar jangkauan kita. Kita punya alat seperti juga lah yang dari Israel yang merasa aman. Drone. Iron Don. Kubah besi. Mereka yakin itu nggak bakal tembus oleh Hamas begitu. Ternyata tembus. Jadi ada sesuatu hal yang kadang-kadang tidak bisa dengan ilmu kita itu nggak bisa kita yakini gitu. Hidup itu pertanda menunjukkan manusia terus. Ya, manusia itu tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Ya, betul. Secanggih apapun alat dibikin, ternyata nggak bisa itu ya. Iya betul ya Bu. Masya Allah. Ya, Ibu dulu juga memang seorang pendaki itu ya. Mungkin kalau kita balik ke masa lalu nih ceritanya nih. Oh, saya dulu kebetulan saya anak Mapala, anak alam ya. Mapala kan mahasiswa pencinta alam. Jadi alam itu macam-macam, bukan gunung saja. Tapi saya beberapa kali pernah naik gunung gitu kan. Sementara kalau di Mapala itu kan ada tebing, ada arung jeram, tebing juga. Ya, ada tebing. Dulu saya kan ada spesialisasi masing-masing gitu loh kan, sangat kompleks. Ke gunung misalnya ekspedisi gitu loh kan. Jadi ada dayung, ada arung jeram gitu loh kan. Nah, kalau saya dulu lebih fokus di spesialisasinya di panjat tebing. Oh, panjat tebing, Bu? Ya. Panjat tebing? Ya, dulu panjat tebing. Cuman kalau serius, Bu? Ya, perlombaannya di climbing wall. Kalau latihan sih kayak di Harau juga ada dulu di Gunung Padang, Siti Nurbaya itu saya sering dulu latihan di situ gitu kan. Itu tebing beneran gitu kan. Tapi kalau perlombaannya biasanya di climbing wall dibikin yang dari papan itu. Dari papan itu gitu. Wih, dulu dahsyat Ibu. Pernah mewakili Sumbar juga dulu ke Berarti pernah jadi atlet, Bu? Pernah atlet panjat tebing Sumatera Barat tahun 90-91 ya waktu itu. Atlet? Ya, mewakili ke panjat tebing Sumatera Barat tahun 91-92 lah. Mewakili Kejurnas dari Sumbar. Wow. Ya, diam-diam banyak potensi nih. Dapat medali perak. Pernah dapat ya, Bu ya? Medali perak. Iya, perak. Dulu waktu itu Kejurnas di Bengkulu gitu kan. Dan beberapa kegiatan panjat tebing waktu itu dapatlah beberapa 5 besar se-Indonesia waktu itu gitu kan. Nah, itu di tebing. Nah, sekarang alam nih, alam gunung. Ya. Saya walaupun saya tidak terlalu aktif, tapi saya juga pernah naik gunung. Waktu itu saya naik gunung itu kalau misalnya ada acara pelantikan, kalau di Mapala ya, saya tergabung di Mapala Unan. Jadi ada pelantikan atau misalnya ngambil nomor register, atau saya membuat kesalahan itu harus membuat berita perjalanan gitu loh kan. Jadi gitu sistemnya. Ya, jadi saya beberapa naik Gunung Talang atau Singgalang gitu untuk bikin laporan perjalanan gitu loh kan. Nah, kayak berita acara perjalanan gitu. Nah, itu tuh cuman ya kemarin saya lihat adik-adik anak-anak lah ya, tepatnya anak-anak yang mendaki kemarin itu seumuran anak saya loh itu. Seumuran anak saya. Jadi pas melihat kemarin lama loh saya ngebayangin, saya nggak bisa ngebayangin kalau itu anak saya gitu loh. Karena ya mudah-mudahan ibu-ibu yang tabah ya. Cuman ya ini kita jadikan ini sebagai pelajaran, kehati-hatian. Sebenarnya naik gunung itu bagus gitu loh kan, memotivasi. Tapi ada banyak persiapannya. Kita bukan berwisata loh naik gunung itu gitu loh kan. Jadi kalau soal gunung itu tidak sama ke pantai ya? Bukan. Jadi kita perlu benar-benar dari pertama niatnya kita pasang niat
nasihat itu ngapain gitu. Karena kita Berarti ada juga adab banyak mendaki gunung adab ya, Bu, ya? masuk jangankan mendaki gunung, adab masuk ke tempat yang baru kita terus harus punya adab ya gitu kan. Jadi enggak boleh ya dari bicara, sikap Sikap kita gitu loh ya. kan. Sikap itu dijaga gitu loh kan. Dulu kalau kita mau naik gunung itu mesti ada dikasih nasihat-nasihat dulu sebelum mendaki. Saya nggak tahu sekarang apakah anak-anak kita itu mau naik gunung ada dikasih nasihat, ada beberapa SOP yang mereka harus lakukan gitu kan. Seandainya ada apa-apa kan mereka juga harus tahu gitu loh kan, bagaimana untuk menyelamatkan diri, termasuk dari perlengkapan mungkin kalau saya lihat kemarin itu dari pakaian ya. Pakaian kita harus pakaian yang memang melindungi gitu loh kan. Kalau kita jatuh itu nggak lecet gitu loh kan. Jangan pakaian yang tipis kayak legging gitu. Itu bukan pakaian gunung menurut saya gitu kan. Nah itu nanti ibu-ibu ya kalau misalnya punya anak yang punya hobi naik gunung itu bagus gitu loh kan. Dengan naik gunung itu Rocky Gerung itu hobinya naik gunung gitu kan. Nah orang-orang cerdas, orang-orang punya motivasi itu mereka senang gitu loh kan. Kenapa? Banyak pelajaran, dan kita juga saat naik gunung itu kita juga disitulah benar-benar merasakan kekuasaan Allah ya. Saat kita sampai di puncak itu kita bukan siapa-siapa gitu loh. Terasa Jadi kecil itu bersyukur, rasa kagum itu bercampur aduk di situ gitu. Nah saat itu juga kita melatih kemampuan kita, motivasi gitu kan. Nah, jadi kan di situ ya gitu. Cuman memang harus dibekali dengan persiapan termasuk orang tua. Izin orang tua Harus. Nah, jadi buat anak-anak nanti yang mau mendaki gunung nggak dilarang sih ya mendaki gunung gitu kan. Karena itu juga efeknya buat diri kita tuh sangat luar biasa. Tapi harus dapat izin dari orang tua. Kalau tidak dapat izin sebaiknya jangan sampai orang tua baru mengizinkan gitu loh kan. Nah, gimana caranya kita merayu untuk mengizinkan? Nah, orang tua kalau memang anaknya hobi, sebaiknya orang tua juga membantu menjembatani, mencarikan dengan siapa berangkatnya, apakah pakai apa yang dia pakai sudah aman, sepatunya, perlengkapan segala macam gitu loh kan. Nah, kalau sudah semua, orang tua ya banyak berdoa aja, ikhlasin, tapi kasih izin gitu loh kan. Kalau daripada nggak mengizinkan, kutuk ya dia jalan sendiri ya. Bisa ya, jangan takut misalnya bisa kan nggak dikasih izin nih, tapi tetap pergi kan. Nanti orang tua ngomel-ngomel gitu loh kan. Nah itu sangat berbahaya. Dan gitu kan. baiknya memang juga ada SOP itu, tapi mungkin kita kan nggak tahu ya Bu ya. Apakah mungkin nanti setiap pendaki mungkin masukkan ke dalam SOP, adakah di antara kalian yang tidak diizinkan orang tua gitu kan. Soalnya saya dengar ada yang katanya tidak diizinkan orang tua gitu, ada dengar seperti itu. Nah mungkin itu dari pertama itu dipasang niat itu mengapain, naik gunung itu mau ngapain gitu loh kan. Jangan salah niat. Kalau udah salah niat itu nanti bahaya kan. Karena memang niatnya alur utama ya. Jadi kita, kalau saya dulu naik gunung niatnya saya mau melihat bagaimana si ciptaan Allah yang luar biasa. Saat akan kita kecil di situ dan kita tidak bisa sombong. Jadi kalau anak-anak alam itu jarang yang sombong. Mereka biasa, perhatikan gitu kan. Betul, anak alam jarang yang sombong karena mereka kecil sekali kan di mata abang. Iya, dan mereka memaknai bahwa alam di balik alam yang indah dan besar ada yang maha besar dan yang maha indah. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ya itu. Jadi pertama niatnya kita ke situ. Sebenarnya alam mampu membentuk karakter kan Bu? Bisa. Nah makanya membentuk motivasi, pantang menyerah tadi itu kan. Pokoknya ya itu sangat membantu itu, membangkitkan, karena kemampuan kita. Adrenalin juga kayaknya. Iya, adrenalinnya juga gitu kan. Iya. Iya betul Bu ya. Jadi ya yang telah terjadi kita jadikan sebagai evaluasi sekarang. Kita tidak tahu, kita tidak boleh berprasangka gitu kan. Saya tetap kalaupun ada sedikit-sedikit yang kita sekarang tuh berpikir positif ya. Karena orang naik gunung itu benar-benar biasanya ya saya tahu saya itu untuk menikmati ciptaan Allah gitu loh kan. Nah cuman yang dilengkapi lagi lah, cuman saya dengar juga kemarin itu ini tidak ada bukti sih, ada yang melemparkan batu ya ke kawah. Dia tidak boleh sih Bu. Tidak boleh gitu kan. Sebentar, jadi ini kenapa sih memang ada sampai segitunya dijaga? Jadi kalau kita masuk daerah baru ke hutan, apalagi ke gunung ya,
tidak boleh mengambil sesuatu selain gambar. Oke, gambar karena kita butuhkan. Tidak boleh meninggalkan apapun selain nggak- jejak. Berarti sampah nggak? Enggak, kalau kita dulu sampah setelah ada apa pasti sampah kita bersihin lagi. Enggak boleh misalnya ya mencoret-coret yang ada batu. batu. Tidak boleh gitu loh kan. Biarkan sampai semua. begitu Tidak boleh gitu loh kan. Ada bunga segala macam tidak boleh gitu loh kan. Nah, Tapi Edelweiss itu diambil orang. Nah makanya itu sebenarnya nggak boleh. Yang Nggak namanya boleh nggak sebenarnya. boleh gitu loh kan. Jadi kalau kita datang ke situ benar-benar yang boleh satu kita ngambil gambar aja. Nah, tidak Biarkan boleh. alam Biarkan dia seperti itu, jangan dicoret, jangan itu. Jadi kalau kita dengar kemarin itu ada yang melempar sesuatu, jadi ya mungkin kita nggak tahu juga ya. Ini kita buat evaluasi gitu loh karena ini pelajaran buat kita anak-anak nanti kalau ke daerah baru, apalagi gunung. Iya. Di gunung ya itu berhati-hati, jangan merusak, jangan mencederai gitu loh kan. Kalau misalnya jangan membuang sesuatu di sana, melempar apalagi ke kawahnya, kita kan nggak tahu gitu loh kan. Nah itu tuh tidak boleh gitu loh kan. Jaga perkataan yang sopan, nggak boleh takabur gitu kan. Karena itu sangat di hutan aja ya itu sangat berpengaruh itu. Saya pernah waktu itu lagi bikin jalur untuk pendidikan dasar Mapalah ya. Jadi kita survei ya. Jalur baru. Okay. Jadi waktu itu saya terlontar ngomong sama teman saya bilang, udah nyampe tuh deket. Saya bilang kan, karena menurut saya itu udah kelihatan kan kita di dalam hutan tuh, kelihatan cahaya. Jadi saya pikir kita udah keluar gitu. Ya, betul, ya. Wah lah nyampe gitu kan. Ternyata bolak-balik kita putar-putar di situ, putar-putar di situ. Lama, hampir kemalaman. Jadi waktu itu yang ingetin, kamu tadi ngomongnya keceplosan. Jadi enggak boleh kita langsung percaya ini aku nyampe nih. Ini gampang nih, enggak boleh gitu kan. Jadi perkataan-perkataan itu juga harus dijaga gitu kan. Iya. Banyak orang yang ini adab-adab perjalanan dalam tempat baru apalagi gunung. Ya. Gunung itu kan ya kalau kita lihat kan kita nggak tahu bagaimana gunung itu banyak rahasia di situ gitu kan. Betul. Karena tidak semua orang bisa naik ke gunung gitu loh kan. Saya belum pernah ke gunung. Karena memang saya gini loh Bu, saya dulu juga anak pramuka, tapi saya tidak dapat izin sama orang tua. Ya. Walaupun laki-laki nih. Saya sendiri sekarang walaupun saya dulu pernah naik gunung, kalau anak saya naik gunung tuh harus saya temenin. Iya. Mungkin rasanya nggak Kalau sendiri nggak izin ya? Nggak izin gitu loh kan. Kalau anak saya kan sekarang laki-laki tuh. Betul. Kalau mau naik gunung, ayo sama bunda gitu loh kan. Belum rasanya melepas begitu gitu kan. Karena banyak hal ya di perjalanan itu gitu loh kan yang sama kemarin itu kami pernah bukan kesasar sih. Saya naik gunung Dieng, Puncak Dieng. Karena waktu itu saya di Surabaya naik. Iya. Dari Surabaya naik Dieng itu bukan ke arah Jawa Tengah yang ada air panas itu ya. Itu bukan gunung kan, Bu? Oh, itu Puncak Dieng. Puncak Dieng kan. Nah, kita pernah ke sana tuh. Tapi kan itu juga banyak kawah-kawah aktif tuh. Jadi waktu itu tapi enggak terlalu tinggi kan, Bu, kawah-kawah aktif itu bisa pakai mobil. Kami pakai mobil. Iya. Jadi yang saya ingatkan yang ke atas itu Ibu tersesat. Bukan tersesat sih. Kami kan dari Surabaya mau ke Jakarta. Biasanya kan lewat Semarang banjir. Jadi saya buka map, wah ini ada alternatif lewat Dieng gitu loh kan. Betul. Padahal belum pernah ke sana sama anak saya, kita berdua aja, anak saya nyetir gitu loh kan. Jadi kita nekat lewat situ walaupun belum. Ternyata kan kabut. Dieng dingin ya? Dingin kabut banget. Jadi waktu itu saya sampai bingung, jalan itu kan jarak pandangnya 1 meter. Iya, Bu ya. Saya bingung, wah ini ada jurang di depan, kita bisa ini. Jadi saya bilang sama anak saya, Bunda turun, kamu nyetir. Saya jalan. Oh, sampai segitu. Sampai gitunya, hati-hatian. Anak saya bingung. Nggak apa-apa, Bun, nggak apa-apa. Harus antisipasi, harus hati-hati. Saya bilang, ini daerah baru, kamu nggak tahu ada yang di depan kamu. Untuk safety-nya saya turun, saya jalan di depan, dia ngikutin. Nah, wah, kapan nyampainya, Bun? Tunggu, kita nunggu. Ada mobil lewat. Mobil sayur. Biarkan dia di depan. Saya stop. Pak, izin Pak, kami izin di belakang Bapak ya, karena kami baru ke sini gitu loh kan. Bapak tunggu kami ya, pelan-pelan aja kami ikut. Nah, saya bilang sama anak saya, pelajaran kamu kalau ke daerah baru jangan sok-sokan. Jangan sok tahu lah gitu loh kan. Tadi Bunda sengaja jalan itu antisipasi. Kalau
kan jarak pandang kita 1 meter. Iya. Kalau tiba-tiba di depan kamu jurang, kamu kamu masuk situ, makanya harus turun dulu, kamu cek dulu aman nggak gitu. Nggak apa-apa capek, tapi begitulah. Selamat gitu. Dulu waktu saya bilang survival itu kita kan diajari ilmu penafsiran. Iya, jadi kita tahu tanda-tanda menafsirkan tanda-tanda alam. Nah mungkin anak-anak sekarang kurang diajarkan itu karena jarang bermain ke alam, mungkin karena udah sibuk di gadget kan. Nah kalau bermain karena kabut di gadget berbeda dengan kabut di alam yang sebenarnya. Iya. Nah jadi itulah mungkin ya orang tua bisa lebih banyak mengajak anak-anak ke alam. Jadi saya mengajak anak saya itu memang untuk pembelajaran, sama pakai map. Udah daerahnya udah nggak masuk akal. Kamu ngapain ke sini? Ya, ini Bun, mapnya ke sini. Pakai logikanya. Map itu kan kita nggak bisa. Kalau ini nggak mungkin, jangan ikutin gitu loh kan. Kamu bisa bertanya ke orang gitu. Nah, jadi di lapangan itu banyak pembelajaran gitu loh kan. Nah, termasuk yang tadi itu. Jadi contohnya, oh ya gitu ya Bun ya. Nanti besok kalau kita nggak tahu, kita ikutin orang yang udah tahu mobilnya. Jadi kita kan aman di belakang, ngikutin aja kan. Mereka udah tahu medannya gitu loh kan. Nah, itu sesuatu beberapa hal trik-trik untuk orang tua yang mungkin sekarang ini kita nggak bisa melarang. Kamu nggak boleh naik gunung, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Anak sekarang nggak bisa dilarang seperti itu. Tapi harus diarahkan, alurnya bagaimana untuk mengantisipasi bahaya-bahaya gitu loh kan. Nah, sering-seringlah mengajak anak-anak jalan di luar, di lapangan, ke alam gitu kan. Sangat banyak pembelajaran di alam itu. Iya. Kalau di antara perjalanan Merapi yang Ibu dapatkan bersama teman-teman perjalanan-perjalanan itu, pelajaran-pelajaran apa kira-kira yang tadi atau ada cerita-cerita khusus yang Ibu pernah? Yang jelas kalau naik gunung dulu masuk ke suatu daerah baru, kita tidak pernah bercanda-canda. Nggak pernah bercanda-canda. Dari awal itu udah mulai pasang niat tuh banyak zikir. Saya dari dulu itu udah mulai itu banyak zikir. Jadi karena apa? Guru-guru dulu guru Srono keberani. Gak berani gitu loh kan. Jadi dari mulai kita menuju itu kita banyak berdoa. Ya Allah, aku pengen menikmati keindahan ciptaanmu, tolong lindungi aku. Jadi istighfar sampai berjalan itu memang nikmati, tapi hatinya tetap berzikir, lindungi aku Allah, lindungi aku Allah. Jadi kita nggak pernah lupa gitu kan, nggak pernah lupa gitu kan. Nah, makanya kalau kita kan dulu kan nggak pakai HP, nggak ada apa segala macam, tetap fokus menikmati dan kita ingat setiap yang kita lihat itu kita ingat Allah, kebesaran Allah. Jadi kita tetap minta dilindungi gitu loh kan. Nah, mungkin itu ya. Kalau selama yang saya lakukan itu kita nggak pernah yang terlalu banyak. Paling kalau ada apa-apa komunikasi secukupnya. Kita menikmati perjalanan, di hati tetap kita minta diselamatkan karena kita itu daerah baru kan. Kita nggak tahu binatang buas. Kadang-kadang saya lagi jalan, saya akan ada yang manggil. Oh iya? Iya, pernah sering gitu. Jadi kita kan jalan baris-baris gini, ada yang manggil. Padahal nggak ada. Jadi itu kalau pikirannya kosong biasanya ada orang yang dari rombongan. Biasanya mereka ada yang teralih, apalagi yang di belakang. Yang dulu sempat tersesat tuh gitu. Tersesat. Ya? Jadi saya kan memang sering suara-suara manggil gitu. Saya pernah ngalamin, saya akan manggil Devi gitu loh kan. Kita lihat. Nah, kalau itu pikiran kita lagi kosong, itu akan ngikut. Nah, kadang tuh udah kadang kan kalau rombongan terlihat seperti jalan kononnya. Kabarnya seperti itu. Makanya kalau misalnya kita masuk ke tempat baru itu jangan pikirannya kosong, diisi sering-sering zikir, istighfar gitu loh. Karena itu gitu kan. Nah, termasuk juga persiapan-persiapan yang lain gitu loh kan. Sebenarnya ya harusnya memang saya nggak tahu, mungkin juga udah ya di anak-anak sebelum mendaki itu sudah diberitahu harus begini tapi itu mungkin kita minta lagi nanti kalau untuk pembelajaran dipastikan lagi gitu loh kan sebelum atau memang nanti juga ada SOP terbaru mungkin ya Bu ya dengan adanya pengalaman ini kali ya. Iya, pengalaman ini. Artinya banyak pihak terkait untuk membuat SOP. Ya, termasuk pakaian untuk mendaki itu pakaian enggak ini harus yang pakaian memang melindungi tubuh gitu kan. Kalau kita kena ranting itu masih aman dengan pakaian-pakaian kayak tentara gitu kan. Nah, celananya juga tebal. Jadi kalau misalnya kita terjatuh tuh masih aman, ada
Untuk di lutut ada pengamannya, sepatunya trekking. Jadi kalau kita nggak gampang kepleset, pakai trekking gitu loh kan. Jadi memang peralatan-peralatan apa, termasuk senter, topi, buff yang untuk melindungi muka gitu kan. Itu memang udah harus disediakan gitu loh kan. Jadi itu memang sih semua safety lah, harus safety. Nah itu untuk ke depan kita berharap untuk pengelola itu dipastikan benar ya, yang mau mendaki itu mereka punya kelengkapan dan terutama mungkin yang bawa teman ya, tim ya baru kali ya. Ya, dan pengetahuannya juga dipastikan. Contoh kemarin misalnya saat ledakan itu terjadi, itu tidak usah bikin macam-macam, tidak usah packing barang, ngambil segala macam, cari tempat berlindung. Turun, biasanya kan kalau di atas kan cadas tuh, nggak ada tempat berlindung kan. Secepat mungkin kan, kalau nggak ke bawah kan masih ada pohon-pohon nah masih agak terlindung gitu loh kan. Nah kemarin itu kan banyak yang dicadas kan, dicadas yang gugur itu ya. Yang ditemukan kan. Saya lihat, aduh, kenapa mereka mungkin panik atau bagaimana, nggak sempat. Saya pikir harusnya pas bunyi gitu udah langsung tidak ambil pikir itu barang-barang ya, tinggalkan saja, yang penting menyelamatkan diri dulu gitu loh kan. Itu. Iya Bu ya. Dan atau memang mungkin juga ini ya, mungkin pelajaran, artinya kadang-kadang Tuhan juga mengasih pelajaran bagi yang akan ini kali ya. Bagi mereka mungkin saja mungkin memang takdir mereka di sana mungkin, tapi bagi kita yang lihat bisa saja yang kayak jadi pelajaran. Jadi kita apapun yang terjadi, alam takambang jadi gurun kan kalau kita kan. Apapun yang terjadi itu kan kita jadikan sebagai pembelajaran ke depan, karena sangat banyak anak-anak kita ke depan kan. Enggak mungkin, karena beberapa kali pun banyak kejadian-kejadian di gunung yang namanya anak-anak itu malah nanti rasa pengen tahunya lebih tinggi. Pengen lihat ya itu. Jangan sampai banyak lagi kejadian seperti itu, mungkin dari pemerintah, dari orang tua, termasuk dari pengelola pengurus yang yang berwenang ya, berkompeten untuk di situ itu memperhatikan hal-hal gitu. Kita tidak mau terulang lagi kejadian seperti ini. Tapi Ibu melihat netizen, komentar-komentar seperti apa yang mesti kita tuangkan di tengah-tengah mungkin berita-berita kayak gini? Ya sebenarnya saat ini kita hanya bisa ikut berduka, memberi support supaya keluarga yang ditinggalkan tabah, ikhlas gitu loh kan. Ya mungkin kalau ada hal-hal yang negatif, kita berpersangka baik dulu aja. Nanti kalau ada yang tidak baik, mungkin kita benahi ke depannya gitu loh kan. Seperti yang kita bicarakan tadi gitu loh kan. Cuman untuk saat ini saya mohon juga dulu menjaga sama-sama menjaga kita. Iya, karena ini sebenar-benar memang musibah ya. Jadi jangan sebenarnya mencari celah-celah yang membuat juga hati terluka mungkin ya. Iya, kadang-kadang banyak juga yang akhirnya terluka dengan komentar-komentar gitu kan. Ya kadang-kadang maaf kata ya, misalnya kalau ada yang berpikiran macam-macam gitu loh kan, ya kenapa di gunung gitu loh kan, toh banyak lebih tempat-tempat yang toh baik-baik saja gitu kan. Jadi ini bencana mungkin memang udah waktu bencananya akan terjadi. Karena ada memang di luar prediksi manusia yang di luar. Nah kalaupun itu sekarang terjadi di luar dugaan, mungkin itu lagi pembelajaran buat kita gitu kan. Tapi Ibu melihat di sisi lain tentang Merapi ini, di sisi lain Merapi kira-kira tentu ada nilai positif yang diutarakan oleh pesan-pesan Merapi yang seperti ini, Bu tangkap seperti apa sih? Ya pesannya tetap ya, semuanya bencana apa yang terjadi di alam itu pasti untuk mengingatkan kita gitu loh kan ya. Kalau Merapi mengeluarkan semburannya abu segala macam itu mungkin mungkin nanti kita nggak tahu ya apa yang keuntungannya bagi daerah sekitar, mungkin lebih menjadi subur segala macam gitu loh kan. Walaupun ini harus kita bayar mahal dengan anak-anak kita gitu loh kan. Cuman pasti ada di balik semua kejadian itu pasti ada hikmah yang tersimpan di situ gitu kan. Yang pertama yaitu untuk mengingatkan kita semua, bukan para pendaki gunung aja, semua ya, semua kita umat di sini, terutama masyarakat Sumatera Barat ya, yang dekatnya sekali ya, terutama di kota Bukit Tinggi, Agam dan Bukit Tinggi ya, itu
itu ya mungkin ini adalah peringatan kita lebih waspada, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Karena mungkin selama ini ada hal-hal tidak menurut saya tidak hanya untuk anak-anak gunung. Ini bagi kita peringatan gunung itu untuk semuanya. Untuk semuanya ya. Semuanya. Oke Bu Devi, ntar dulu kita stop. Kira-kira ada yang pesan? Sudah. Kayak cukup Bu. Oke. Ibu mau pesan buat keluarga atau apa? Yang lain? Pesannya yaitu tadi kayaknya udah lengkap. Udah lengkap ya. Oke. Go Bud. Baik, Bu Devi, ini luar biasa sekali ya. Yang pertama kita sapa Merapi kita, semoga engkau baik-baik saja. Ya, cepat pulih kembali. Cepat pulih ya. Ya, Merapiku cepat pulih ya. Nah, ya. Dan juga mungkin buat para ini kali ya Bu ya, para orang tua yang ditimpa bencana, cepat diberikan ketabahan ya. Sekukuh Merapi yang berdiri tegak. Ya. Kira-kira begitu ya Bu. Bu Devi, kayaknya pesan inspirasi tentang Merapiku, kira-kira mungkin pesan ini mungkin kita ambil dulu ya. Semoga ini dapat hikmah dan pelajaran bagi kita. Baik. Kita sampaikan di sini dulu Bu, sebelum kita sambung pada gelombang yang berbeda. Gimana kira-kira Bu? Pesan yang disampaikan? Mungkin Bu Devi pesan-pesan apa kira-kira? Itu aja pesannya buat pemerintah di Sumatera Barat, terutama Kabupaten Agam, tempat Gunung Merapi kan di Kabupaten Agam. Mungkin kita lebih coba ada apa gitu loh kan, apakah memang benar-benar itu tidak terdeteksi atau alat kita atau SDM kita gitu kan. Kita mungkin itu perlu ditinjau lebih lanjut untuk pemerintah, untuk orang tua, semua ya, termasuk yang kemarin kena musibah. Orang tua ya, kita lebih sama anak, bagaimana cara mengarahkan hobinya dan mendampingi gitu loh kan. Nah, kalaupun terpaksa kita kasih izin dan kita doakan, karena doa orang tua itu tidak ada batas. Kalau walaupun berbahaya, saya dulu juga saya nyebrang muara, banyak buaya tuh tapi mungkin ibu saya mendoakan, akhirnya selamat juga. Ya mungkin doa orang tua itu luar biasa. Ya. Dan buat anak-anakku yang hobi dengan alam itu bagus ya. Tapi jangan lupa, pertama yang seperti tadi dibilangin, tetap jaga, karena kita belum tahu ya adab-adab masuk ke daerah baru, terutama peralatan-peralatan, perlengkapan yang harus dibawa ke gunung gitu loh kan. Nah, jangan asal-asalan, karena saat terjadi bencana kita butuh perlengkapan yang benar-benar standar untuk gunung. Oke, Ibu Devi, semoga ini bisa dimanai untuk semuanya. Akhirnya mungkin kita sampai di sini dulu. Sampai di sini aja. Bincang-bincang kita tentang Gunung Merapi. Gunung Merapiku ya. Akhirnya saya Zulfa Miadi. Saya Devi Erawati. Mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.